Nah kemudian tugasnya itu kan ada dua kan, ada tugas kelompok, kemudian juga ada tugas individu ya. Nah kalau tugas kelompok, nah itu mereka berempat ya. Nah itu tolong di apa namanya di sudah mulai pertama kali adalah penentuan topiknya. Ya ini kan ada 7 ya, 7 kelompok ya. 7 kali 4 itu 8 ya. 7 kelompok. Nah dari 7 kelompok tadi kalau bisa tidak sama gitu loh. Nah gimana arrange-nya itu? Gimana arrange-nya? Nah jadi usahakan dibicarakan ya, dibicarakan, serah mau di grup atau dimanapun silahkan saja. Masing-masing kelompok ya, kalau sudah ada kelompoknya ya, nah itu sudah menentukan topiknya apa. Nah kalau memungkinkan topiknya berbeda-beda gitu kan, 7 kelompok ya, jadi tidak ada yang sama ya kalau bisa ya. Terus kalau misalkan ada yang sama itu berbeda stream gitu ya, misalkan nih di rumah sakit misalkan ya, sama-sama mengambil rumah sakit misalkan, tapi kelompok satu rumah sakit terkait dengan rawat inap misalkan gitu. Satu lagi rumah sakit tapi rawat jalan, nah itu masih boleh ya, berbeda stream ya, ada kategorinya. Nah jadi jangan sama semua ya. Jadi, nah sekarang kan karena dari awal, dari mulai, jadi usahakan bisa diskusi dengan teman-teman sesama ya, sekelas, jadi mana yang mau mengambil apa, mana yang mau mengambil apa gitu lah. Itu untuk kelompok ya. Nah kemudian untuk kelompoknya itu, nah apa saja yang harus dilakukan ya, tadi sesuai dengan pelajaran ini ya. Ya, itu tadi sudah jelas perencanaannya, sudah jelas. Kemudian juga definisikan permasalahannya, sistem sedang berjalan seperti apa. Kemudian tadi itu kan problemsnya apa, sistem sedang berjalan, requirementsnya apa, ya, kebutuhannya apa, kemudian objektifnya apa, goalnya apa, gitu kan. Nah, nanti masuk nanti ke analisis nanti minggu depan ya, ke analisis. Nah, itu juga ada beberapa langkah-langkahnya harus dilakukan, ya. Toolsnya apa saja ya. Nah kemudian juga nanti ke proses juga nanti saya juga sampaikan ya. Apa saja nanti analisisnya akan sudah lakukan, kemudian prosesnya apa lakukan, toolsnya apa saja, tahapannya seperti apa ya. Nah sampai nanti prosesnya atau di perancangannya hanya perancangan konseptual saja, tidak harus fisik ya. Itu untuk apa namanya, kelompok. Jadi bisa dibagi tugas tuh nanti, siapa kan berempat ya, ada yang satu yang terkait dengan analisis, jadi analisis dari sistem yang sedang berjalan misalkan ya. Yang kedua menggambarkan apa namanya, dan juga problem-problemsnya ya, dan juga ada yang membuat toolsnya ya kan, mungkin pakai apa namanya, fishbone gitu kan, atau closed loop kan, kita harus buat fishbone-nya, closed loop-nya misalkan gitu kan. Nah kemudian nanti juga ada yang menganalisis sistem, dan juga yang perancangan ya. Ini bagi tugas lah kira-kira. Nanti yang membuat PPT-nya siapa gitu kan. Nah nanti untuk tugas kelompok yaitu kan minggu depan analisis ya, analisis dan perancangan ya. Nah kemudian nanti minggu depan 1, 2, 3 minggu keempatnya, nah itu saya kurang tahu nanti ada, soalnya ada juga saya diberikan juga untuk fiklas, ada fiklasnya tuh. Nah, jadi mungkin keempat kali fiklas ya. Kalau minggu depan saya kurang tahu ya, karena saya juga ada
ada tugas ya, apakah minggu depan di kelas atau minggu depannya lagi saya kurang tahu ya. Tetapi di akhir nanti itu 7 kelompok ya. 7 kelompok berarti harus sudah mulai presentasi nih. Kan cuma 2 jam kan? 7 kelompok keburu nggak itu? Harus 2 kali ya kalau nggak salah ya. 2, 3, 4, 5 nih. Ya. Nah, atau deh, atau minggu depan ya saya free class ya. Nanti minggu keempat itu materi dan juga presentasi gitu kali ya. Karena kan 7 kelompok, nggak mungkin 7 kelompok, kalau satu kelompok saja 15 menit ya, itu 2 jam kan ya, 2 jam. Iya, kurang tahu, takutnya keburu. Belum nanti diskusi mengenai tugas individu kan, tugas individu. Karena kan saya harus tahu kan tugas individunya masing-masing mau meneliti apa gitu loh ya. Nah, jangan meneliti yang di luar materi ini. Jadi tugas kelompoknya itu bentar ya, seperti sini aja. Oke, saya stop dulu presentasi ya, sudah jam 9 ini. Oke, baik. Nah, jadi tugas saya. Oke. Jadi tugas kelompok tadi sudah saya sampaikan kan. Nah, tugas individu. Nah, ada beberapa yang menyampaikan ke saya. Tugas individu itu terkait dengan materi perkuliahan ini gitu. Ya. Nah, jadi materi perkuliahan ini itu kan dikaitkan dengan apa? Ya, dengan pengembangan sistem gitu kan, kira-kira seperti itu. Dan sistem informasi. Ini pengembangan sistem informasi. Jadi artinya sistem informasi boleh. Materinya kan pengembangan sistem informasi. Jadi sistem informasi boleh, ya. Kemudian pengembangan sistem itu kan ada tahapan-tahapannya kan, dari mulai perencanaan bisa ambil perencanaan, ya, atau analisis bisa masuk analisisnya, atau ke perancangan boleh perancangan, evaluasi, pengujian, implementasi, ya, bahkan boleh saja misalkan masuk ke user experience misalkan gitu, itu boleh, itu masih masuk ruang lingkup dari materi ini. Jadi silakan saja mau ambil lebih ke perencanaannya atau analisis perancangan, atau dia tadi kan pengujian gitu kan, implementasi, evaluasi, sampai dengan user experience pun boleh. UI UX design itu masih ruang lingkup materi ini. Ya, jadi tolong nanti minggu depan ya sudah bisa menentukan materi untuk tugas individu yang memang terkait dengan materi ini. Nah, jangan di luar materi ini, ya. Dan di materi ini itu nanti buat tesis silakan. Ini memang hanya sebagai latihan untuk nanti saudara semua untuk buat tesis, gitu. Ya, tapi nanti dilihat aja, kan literatur review kan macam-macam itu nanti caranya. Ya. Oke, sudah jam 9 nih. Ada yang mau tanya nggak? Coba dibuka kameranya semua, tolong. Bapak Ibu semua. Nah, oke. Baik. Nah, jadi gitu, Bapak Ibu semua ya. Jadi itu tugasnya kan saya tidak bisa ujian luring kan, berarti tugasnya 2 itu kan. Nah, tugasnya 2 itu silakan Bapak Ibu nanti diskusi ya dengan kelompoknya ya,
kalian mau apa, dan tolong diskusi juga dengan sesama kelompok lain supaya nggak sama lah gitu ya gitu. Pernah juga ada yang sama mirip-mirip banget ya, ada perbedaannya lah gitu ya. Satu bisa saya katakan tadi, kalau misalnya satu topiknya sama tapi berbeda kategori gitu, berbeda stream ya. Nah, untuk presentasinya itu nanti di akhir ya. Saya kurang tahu nih kayak saya, apakah di akhir itu keburu ya, atau kedua dan ketiga, kedua ketiga, 2 hari pertemuan keempat lah, keempat dan kelima gitu lah. Nah, kita lihat aja waktunya ya. Sudah siapa di pertemuan keempat, sudah siap presentasi ya. Ruang lingkup tadi itu ya, perencanaan kan, perencanaan, analisis, ke perancangan konseptual gitu ya. Nah kemudian untuk apa namanya, untuk penilaiannya ya, kemudian diharapkan yaitu sistemnya memang itu ada beberapa kategori ya, tentunya ada juga yang membuatnya juga complicated, itu saya nilai juga ya, jadi saya lihat tingkat kesulitannya juga ya. Kemudian juga saya lihat juga sesuai dengan realitasnya gitu kan. Kemudian kelengkapan dari tools-toolsnya yang ada, apakah sesuai nggak toolsnya ya, toolsnya yang diberikan yang saya sekarang atau minggu depan juga saya berikan lagi kan tools untuk analisisnya ya gitu. Nah kemudian kalau untuk tugas individu, sebenarnya ada yang mau tanya nggak? Ada yang mau tanya? Silakan. Ada yang mau tanya? Bu, tanya Bu. Ya silakan. Ya, tadi kan hari ini kan tadi saya itu terkait tugas individu. Jadi fokusnya ini pembahasan reviewnya, jurnalnya itu apa wajib minimal skor Sinta 2 Bu? Gitu. Oh, tidak wajib. Artinya gini, saya hanya menyampaikan ya, kalau Bapak Ibu sudah terbiasa membaca Sinta 2, nah jadi nanti lebih mudah ke depannya gitu loh. Saya kan hanya untuk apa namanya, untuk supaya Bapak Ibu. Jadi memang kalau bisa Sinta 2 gitu loh, supaya nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan tulisan yang setara Sinta 2 gitu lah, ya kan? Jadi nanti apabila ya Bapak Ibu menulis paper ya, yang sekarang ini sulit sekali ya, agak sulit lah ya untuk masuk ke Sinta 2 ya, apalagi 1 ya. Nah itu nanti minimal kalau misalkan nggak bisa Sinta 2, bisalah Sinta 3 gitu ya kan? Tapi kalau misalkan sudah terbiasa di Sinta 3, susah lagi nanti ke Sinta 2 ya. Jadi usahakan sekarang lah belajar aja, artinya dicoba aja Sinta 2 gitu ya. Jadi usahakan cari paper-paper Sinta 2. Nah tapi jangan lupa ya Bapak Ibu semuanya ya, saya tidak bukan terkait dengan metode penelitian gitu loh, tapi terkait dengan metode pengembangan sistem. Nah, jadi cuma ruang lingkup kita aja gitu loh. Jadi nggak harus jauh-jauh, tidak harus yang terkait dengan penelitian Bapak Ibu gitu loh. Jadi hanya ruang lingkup itu aja ya, dari perencanaan, analisis, perancangan gitu, sampai juga rencana implementasi itu aja. Ya. Kalau untuk tugas kelompoknya, kalau individu ya juga sama juga, dikaitkan dengan itu juga semuanya. Boleh ambil salah satu yang nggak harus semuanya. Ya, fokus ke analisisnya, perancangannya, atau pengujian, evaluasi, boleh. Boleh even ke UI design, atau user experience, boleh saja. Itu masih ruang lingkup. Nah, itu nanti ambil, tapi harus papernya harus lebih dari 3 ya. Banyak, berapa lah papernya gitu. Jadi semakin banyak semakin bagus ya. Nah itu nanti bisa juga untuk apa
Yes. Baik Bu, terima kasih Bu. Literatur review. Ya, oke. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Makasih Pak Karim. Izin Bu, bertanya lagi Bu. Ya, silakan silakan. Terkait jurnal ini Bu, Ya. apa namanya? Kalau kan tadi kan Ibu bilang nggak semua apa namanya konten dari mata kuliah ini yang harus disampaikan semua. Tapi kalau seandainya gini Bu, kita sudah buat perencanaan sampai dengan reporting lah sesuai dengan mata kuliah ini. Nah, apakah tidak salah gitu kalau kami membuat dari A sampai Z, kemudian sesanggupnya kita aja untuk kita menyampaikan yang sudah menjadi pembahasan di mata kuliah ini Bu, seperti itu Bu. Oh boleh Pak. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau menyampaikan apa namanya materi nanti dari mulai awal sampai akhir ya silakan ya. Nah nanti dilihat aja ya batasnya gitu lah ya Pak ya. Kalau misalkan nanti bisa sampai final lebih bagus. Tapi kalau misalkan tidak bisa ya oke lah misalkan kita cut sampai di mana gitu lah gitu ya Pak ya. Maksudnya gitu kan tidak harus sempurna sampai selesai gitu. Nah boleh saja untuk tugas kelompok itu kan maksudnya kan Pak ya kan gitu. Sama yang sendiri Bu izin. Individu ya silakan kalau apa kan terkait dengan review paper kan Pak paper ya kalau kelompok kayaknya harus satu fokus Bu di perencanaan Bu, karena silakan masing-masing pasti akan punya kesibukan takutnya nggak apa namanya silakan mau diskusi nggak tercapai nanti takutnya. Ya silakan asal ya itu harus intens saja diskusinya dengan teman-teman kelompok ya gitu. Ada lagi yang bertanya? Bu bertanya. Ya silakan Pak Heri. Bu berkaitan dengan ya Pak Heri gimana? Saya diminta untuk mencari jurnal Bu ya. Apakah nanti jurnal yang kami cari itu mau di konfirmasi dulu sama Ibu, ini boleh nggak jurnal yang ini gitu. Gitu ya Bu yang kemarin dari Ibu tonton Bu ya. Ya, mau dikonfirmasi ke Ibu dulu ataupun langsung kami review gitu. Oh iya. Baik, silakan Bapak Ibu mencari paper-papernya ya. Kan sekarang gini, kita nggak bisa langsung berpikir, saya mau topik ini langsung gitu ya. Kadang-kadang gini, kita mencari paper dulu gitu loh, ya kan? Cari paper dulu, baca-baca paper dulu. Kalau misalkan sudah terkumpul paper-papernya, baru itu bisa menentukan, gitu kan? Mereka sering seperti itu. Oh, saya mau ambil topik ini, gitulah. Nah, jadi dibalik. Jadi silakan aja kalau Bapak misalkan Bapak Ibu mau sudah ada kepikiran topik ini, baru cari gitu loh. Silakan kalau mau seperti itu. Ya. Nah, tapi intinya ya paper-papernya ya saya katakan tadi ya harus sesuai, jangan karena pernah ada beberapa yang ya beberapa kali ya mengambil topik A tapi papernya beda-beda gitu, jauh sekali. Ya usahakan mengerucut papernya. Coba dilihat nanti. Jadi jangan harus betul-betul sesuai topiknya. Ayo sesuai sama mengerucut ke situ topiknya. Nah coba dilihat aja. Ya, bisa cari ke paper ya tadi saya katakan dicoba ke jurnal Sinta 2. Tapi kalau misalkan tidak pun nggak masalah ketiga ya. Baik Bapak Ibu. Ya silakan. Pak, satu lagi Bu. Ya silakan. Itu Bu, misalkan kita udah selesai Bu, ada tugas itu mau kumpulnya di mana Bu? Ada drive tersendiri atau gimana? Khusus drive untuk mata kuliah Ibu atau gimana? Fokusnya untuk apa gitu? Tugas individu Bu, ngumpulnya gimana itu? Oh, jadi gini, sebetulnya intinya adalah tugas saya. Tapi ada kemungkinan kalau misalkan memungkinkan ya, memang bagus paper dari Bapak Ibu semuanya
apa salahnya kalau misalkan dipublish di jurnal gitu. Ya bagus kan? Gitu. Jadi ada apa namanya? Ada hasilnya gitu loh. Jadi membuat paper dari literatur review tentang apa? Boleh gitu. Itu banyak sekali paper-paper di Sinta 2 pun ya. Itu banyak paper-paper literatur review. Jadi dia bukan real penelitian lapangan, bukan, tapi literatur review gitu. Tapi mungkin literaturnya banyak ya, jumlahnya banyak, dan ya tadi banyak kok, banyak sekali yang menggunakan literatur review di Sinta 2. Jadi bisa di browsing aja, di browsing mungkin keywordnya itu keywordnya literatur review gitu. Silakan Pak, nanti mungkin ke depannya Bapak bisa nanti memungkinkan kan bisa masukkan ke jurnal ya, ya. Baik Bapak Ibu, ada lagi? Baik, kalau tidak ada, oh ya, di foto dulu dong, Mas siapa namanya? Ketua suku, kepala suku. Iya Bu. Revin, Revin, foto Revin, Iya baik Bu. tolong dibuka kameranya semuanya. Ya sebentar ya Bu.